Ya, acara ini adalah acara orasi kebangsaan yang akan menampilkan sejumlah tokoh masyarakat, ya, mendampingi Pak Gatot Nurmantio, memberikan buah pikiran, ya, pokok-pokok pikiran yang dirasa bisa bermanfaat, ya, bagi rakyat Indonesia, terutama menjelang pemilu 2024. Ya. Motivasinya yang utama itu adalah kita ingin memperkuat demokrasi. Ya. Jadi jangan ruang publik hanya diisi oleh wacana-wacana yang berasal dari mainstream, ya, atau dari pemerintah saja, ya. Tapi dari masyarakat pun yang ingin menyampaikan wacana, yang ingin punya pendapat berbeda dengan pemerintah, itu bisa tampil juga, begitu. Yang saya hormati, di sini ada ketua saya, karena kalau di rumah dipanggilnya ketua, Pak Dr. Bakrian Hamzah. Ada berapa banyak sekali profesor di sini, pembicara Pak Profesor Nur Hayati Segaf, Presiden Parlemen Wanita Dunia. Ada Prof. Hafiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, ada yang saya salut beliau, saya lupa namanya, tapi saya sebutnya Prof. Sri pejuang luar biasa, Profesor Isra. Kalau sudah bicara kalah anak muda itu. Kemudian Profesor Ujung mana tadi? Samping. Oh ada ya. Itu ceritanya lucu. Waktu kolonel dia kenal sekali sama saya dengan singkatan GN. Tidak pernah ketemu, sering disebut-sebut. Begitu saya jadi Panglima TNI pensiun, baru tahu wajah saya. Oh ternyata yang saya sebut Pak GN itu adalah saya. Lalu masih di KPU, kalau ada masalah IT, termasuk yang bongkar di Borobudur, ada pagi-pagi Golkar, Jambu, PDI, bimbing dan sebagainya, itu atas perintah beliau suruh membongkar. Dan lahirlah undang-undang ITE, dan itu pula lah yang menjerat Dr. Syahganda Nainggolan, Dr. Baru Anton Permana, dan Ibu Hidayah. Itu zamannya Bung Sul. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah bisa menulis puisi. Kalaulah tidak karena cinta, tak akanlah hadir kita semua di tempat ini. Kita semuanya yang di sini tentu sebagai manusia yang sangat-sangat mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa ini. Saya di sini bukan orasi kebangsaan, tapi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Antoni Budiawan, kemudian Profesor Nur Hayati, kemudian ini dia yang harus didingin dulu. Kemudian Prof. Kusnul dan yang Dr. Baria, itu harusnya berurutan sampai puncaknya beliau 3 benda-benda. Dan apa lagi? Sudah ya, cukup ya. Semuanya luar biasa, sehingga saya berkesimpulan bahwa
riuhnya temperamen perpolitikan menjelang Pilpres 2024 yang dikatakan tadi, ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol, semakin hari. Di mana-mana melontarkan akidasi, provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing. Jauh dari edukasi, saya ulangi, jauh dari edukasi. Nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika, estetika sama sekali ditinggalkan. Dan ini semuanya, norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang. Seolah Indonesia nggak ada norma-norma ini. Diterkam oleh ambisi, saling berebut jabatan, saling berebut kekuasaan. Dan saya yakin kita semua yang di sini tidak menyangka, di luar ekspektasi kita, bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini dalam pikiran kita, karena tidak pernah terjadi seperti ini. Karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron berjudul keserakahan, kerakusan, saling serang, saling caci, saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar, tanpa malu-malu, tanpa reaksi sedikit pun. Sebenarnya mereka juga tidak sadar atau benar-benar sadar bahwa ini akan ditanggung oleh nasib bangsa dan negara ke depan. Saudara-saudaraku sekalian, semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbuat semau gue, cakar PDW, cakar insun, tidak berpikir. Yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang dipertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial. Mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan pendidikan. Bagaimana mereka melihat ini semuanya? Adakah yang berbentuk edukasi? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Inilah yang membuat yang dikatakan Pak Ubed tadi, Dr. Ubed, bahwa generasi muda milenial apatis. Mengapa apatis? Mereka masih muda belia. Mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat, logis, realistis dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi mereka tidak mendapatkan ini. Itulah yang menyebabkan tadi berdasarkan dari polling yang dilakukan generasi muda kita yang bonus demografi jumlahnya kurang lebih 60%, mereka apatis. Kalau ditanya mereka nanti pilpres pilih siapa? Saya tidak pilih semua. Mereka tidak pilih semua. Karena ini mereka khawatir apa yang bisa saya dapat. Bahkan cerita dari rekan kita semuanya, Musa, manusia merdeka Muhammad Sadibu, ketika akan berangkat ke Australia, di mana menyaksikan wisuda anaknya yang berumur 22 tahun S2. Saya bilang kamu tidak akan berhasil, kamu bisa jagoan di tanah air, tapi kita ke Australia untuk mengajak anakmu pulang. Hebat kalau kamu berhasil. Dan ternyata dia lemah, dia tidak berhasil. Hanya pernyataan anaknya saja. Apakah kalau saya pulang ke Indonesia, saya bisa berkarya dan karya saya dihargai dan saya bisa bersaing dengan kemampuan profesionalisme yang saya tekuni? Bapaknya tidak bisa menjawab. Dan akhirnya dia pulang sendiri ke sini. Dan ini bukan hanya satu, banyak. Mungkin dari sini semuanya punya anak, susah dibawa pulang ke tanah air.
Saudara sekalian, dalam kondisi yang terkini ini kita melihat bahwa manusia tercipta dari bahan yang sama. Karena itu kita memiliki dasar yang sama. Tiap-tiap diri pasti berharap kita hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera. Pertanyaannya, kenapa faktanya kehidupan berbangsa bernegara yang kita jalani sekarang ini tidak sesuai dengan harapan? Pertanyaan itu tadi, siapa sebenarnya yang menjadi dalang, yang menciptakan suasana kehidupan berpolitikan yang jauh dari nilai kemanusiaan ini? Yang pasti rakyat dan TNI adalah korban yang selalu terseret oleh narasi-narasi ambisi para elit yang sama sekali tidak mendidik. Padahal kalau kita berpikir secara jernih bahwa pengorbanan rakyat pada negara ini sungguh sangat tidak ternilai. Bagaimana tidak? Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi pasal ini merupakan bukti konkret di mana rakyat dengan rela ridho menyerahkan seluruh harta karunia kepada para elit politik supaya dikelola dengan baik, benar, dan dengan tujuan demi kemakmuran kesejahteraan rakyat. Jadi Anda semuanya rakyat Indonesia adalah pemilik sah ketika Bung Karno mengatakan proklamasi, dengan ini kami bangsa Indonesia, berarti rakyat semuanya. Yang menyatakan merdeka rakyat semuanya. Besoknya rakyat yang pemilik ini menyerahkan kepada elit politik untuk mengelola semuanya ini dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun faktanya sekarang, benarkah sekarang ini rakyat telah hidup makmur? Benarkah sekarang ini rakyat telah hidup sejahtera? Boro-boro orang sudah bilang. Yang ada ini pada umumnya rakyat semakin hidup menderita, sehari-hari bergelut dengan kemiskinan yang begitu berat. Sementara di lain pihak rakyat dengan jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri, di mana para pejabat tinggi, para elit politik hidup bergelimang harta, yang kemungkinan besar harta tersebut pasti berasal dari harta karun rakyat juga. Pasti. Oleh karena itu, kalau ada seorang pejabat tinggi atau seorang elit politik bertanya kepada rakyat, apa yang telah kalian perbuat untuk negara rakyat? Maka jawabannya, para pejabat tinggi dan para elit politik, apakah kalian tidak sadar celana dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami? Dan apakah kalian tidak sadar bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami yang kalian peras dengan pungutan pajak? Nah, sekarang rakyat bertanya, apa sebenarnya yang telah kalian perbuat untuk rakyat? Kalau para elit, para pejabat mengatakan bahwa semua dilakukan demi untuk kepentingan rakyat, maka kami pun bertanya, kenapa pada faktanya kami rakyat dan pada umumnya senantiasa sehari-hari bergelut dengan kemiskinan? Rakyat yang mana? Para elit politik, para pejabat, kalaulah kalian mengatakan kami sudah memberi rakyat BLT dan bansos, ya rakyat harus mengatakan
kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan. Namun demikian, untuk kalian ketahui bahwa sebenarnya yang rakyat butuhkan bukan itu. Betul? Bukan bantuan bersifat presidentil. Tapi yang rakyat butuhkan itu adalah sesuatu kebijakan yang secara sistematis dan otomatis bisa meringankan beban rakyat dalam mengakses apa-apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Bukan bansos, tapi sistem yang berat di mana meringankan apa yang dibutuhkan rakyat ada. Bukan kondisi yang sekarang ini ketika rekan-rekan kita Pak Anton, Pak Sahada Nenggola, Pak Jumur di penjara. Mereka mengatakan kepada saya, jangan kasihani kami. Masih hidup tuh orangnya. Jangan kasihani kami katanya. Ini yang katakan mereka bertiga. Tapi kasihanilah rakyat kita yang di penjara. Hah? Di penjara maksudnya? Iya, mereka bebas di luar, tapi mereka tidak bisa mencari makan. Tidak bisa apa-apa. Lebih sedih mereka daripada kami di penjara. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Kenapa BLT bansos hanya sementara saja? Nggak bisa menjawab kemiskinan, bisa nggak? Nggak bisa. Bukan itu. Bukan itu. Hadirin sekalian, mungkin sering kita melihat bahwa tahun depan ekonomi kita meningkat. Kita sudah 5 besar. Jadi kita tidak di G20 lagi. Mungkin dibuat G5. Rakyat bilang, apa itu? Kamu aja ngomong seperti itu. Tapi saya tetap aja miskin. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Contohnya di Konawe. Pertumbuhan ekonominya 2 digit. Rakyatnya tetap miskin. 2 digit tuh. 16-17. Saya tetap miskin. Kadang-kadang mengatakan bahwa nilai kemiskinan sudah tinggal sedikit, sudah berkurang. Itu kata BPS. Tapi yang kami lihat, kami rasakan sendiri tidak berubah. Bahkan teman kami banyak yang tambah miskin lagi. Inflasi apa? Pendapatan dengan harga beli tidak seimbang. Kita nggak bisa beli. Itu inflasi yang benar. Jadi memang jangan menganggap bahwa rakyat itu tidak tahu apa-apa. Rakyat itu punya akal dan punya rasa. Dia punya antena yang katakan rasa itu yang sangat canggih. Dia bisa mengetahui. Inilah yang dirasakan rakyat di ujung-ujung sana. Yang perlu saya informasikan agar kita semuanya tergugah, terbangun, mengerti kondisi rakyat sebenarnya. Dan kondisi rakyat sekarang mereka sendirian. Mereka harusnya mengeluh kepada wakil-wakil rakyat, DPR. Tapi DPR sekarang menjadi tuan-tuan rakyat. Rakyat sendiri. Mau kemana nih kita? Dalam kesendirian ini, dia berpikir ada TNI yang bisa melindungi saya karena saya adalah saudara kamu, TNI. Tetapi apabila TNI diam, persepsi rakyat kepada TNI pasti akan berubah. Tetapi saudara-saudara, TNI sekarang ini menghadapi buah si malakama. Bingung dia TNI itu. TNI paham, melihat semuanya seperti itu paham, jelas. Namun, saudara sekalian perlu tahu bahwa TNI itu adalah manusia. Ambil lubang. Makhluk yang punya akal dan punya rasa juga, sama rasanya seperti rakyat. Artinya
apakah diam dan dirinya sikap TNI sekarang ini betul mereka diam ketika melihat rakyat dijolimi? Tidak. TNI merasakan itu juga secara perasaan, pasti. Apalagi kondisi kira-kira ini kemanusiaan tidak dijunjung, TNI punya rasa, pasti. Tapi TNI pun dibatasi oleh aturan-aturan. Iya, TNI sekarang ini diam bukan karena diam. Mereka mengawasi sambil mengukur waktu yang tepat untuk menentukan sikap. Saudara-saudara, ini saya yakin benar karena TNI begitu pulang dia ketemu sama rakyat, istrinya rakyat, anaknya rakyat. Dia tidak bisa jadi diam, tetapi yang katakan aturan yang batasi dia. Tetapi diamnya TNI itu untuk melihat, untuk menentukan sikap demi menyelamatkan negara dan bangsa dari tangan-tangan kotor yang hidup hanya mementingkan